Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan materi ya besaran-besaran dalam gerak. Nah, jadi dalam video ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada pembahasan soal sekitar 5 sampai 6 soal. Kemudian ada soal-soal atau latihan mandiri ya. Jadi latihan terbimbing dan latihan mandiri. Nah, silahkan disimak ya penjelasan-penjelasannya. Nah, nanti dari itu menjadi modal bagi teman-teman untuk menjawab latihan-latihan mandiri. Nah, misalnya nomor 1 nih, rekor dunia untuk laju sepeda kendaraan dengan kekuatan manusia pada tahun 92 diraih oleh Chris Haber. Waktu yang diperlukan untuk melewati lintasan sepanjang 200 meter adalah 6,509 second. Dan dia berkomentar cogito ergo sum. Nah, ini saya tidak tahu apa artinya ya. Sorry, maaf, cara bacanya seperti apa. Tapi artinya di sini saya berpikir maka saya menjadi cepat. Nah, tahun 2001 Sam Whittingham mengalahkan rekor Haber ini dengan kecepatan 19,0 km per jam. Berapa waktu Whittingham untuk melewati lintasan sepanjang 200 meter? Nah, kita karena si Whittingham ini dalam satuan kilometer per jam, sedangkan si Haber ini belum punya kecepatan ya. Belum punya kecepatan. Nah, kita cari dulu nih berapa kecepatannya si Haber. Caranya adalah 200 meter jaraknya dibagi dengan 6,509 ya, 6,509 second. Nah, nanti akan kita peroleh 30,72 meter per second. Ini kalau kita ubah dalam bentuk kilometer per jam akan kita peroleh 110,6 kilometer per jam. Nah, sekarang di mana kita menggunakan faktor konversi ya, ini 1 meter per second, 3,6 km per jam. Karena Whittingham mengalahkan Haber dengan kecepatan 19,0 km per jam, lebih dari Haber. Oh, ini sebenarnya ada tambahan ya. Jadi 19,0 lebihnya ya, lebih. Maksudnya si Whittingham ini mengalahkan Haber dengan kecepatan 19,0. Di atas dari si Haber. Nah, oleh karena itu kita dapat menemukan berapa kecepatannya si Haber. Kecepatannya adalah kecepatan kita dapat menemukan kecepatan Whittingham. Kecepatannya Whittingham itu sama dengan kecepatannya Haber ditambah dengan selisihnya yaitu 19,0. Berarti 110,6 ditambah 19,0. Kita dapat 129,6 km per jam. Nah, ini kalau kita ubah dalam bentuk meter per second akan kita peroleh 36 meter per second. Nah, cara untuk mengkonversi itu ada di video pertama ya, materi tentang besaran dan satuan. Itu ada cara mengkonversi di situ. Nah, kita sudah menemukan berapa kecepatannya si Whittingham dalam bentuk meter per second. Nah, dari situ kita bisa menemukan berapa waktu tempuh yang diperlukan Whittingham untuk melewati lintasan sejauh 200 meter. Ya, kan X sama dengan V dikali T, berarti T sama dengan X per V. X-nya 200 meter, kecepatannya sama dengan 36 meter per second. Nah, ini kalau kita bagi, jawabannya adalah 5,554 second. Oke, jelas ya? Oke. Jadi yang ini hati-hati, yang dimaksud ini adalah kecepatannya Whittingham mengalahkan rekor Haber ada lebih dari selisihnya adalah ini ya, ini selisihnya 19,0 km per jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Posisi partikel yang bergerak sepanjang sumbu X diberikan dengan X sama dengan 12T kuadrat dikurang 2T pangkat 3. Ini posisinya ya, posisi terhadap waktu dengan X dalam meter dan T dalam detik. Nah, tentukan posisi percepatan partikel saat T sama dengan 3 second. Kemudian berapa koordinat positif maksimum, posisi maksimum yang dijangkau oleh partikel, dan selanjutnya kapan hal tersebut terjadi. Berapa kecepatan posisi maksimum yang dicapai partikel dan kapan hal tersebut terjadi. Kemudian berapa percepatan partikel pada saat partikel tidak bergerak, yaitu selain saat T sama dengan 0. Dan kemudian tentukan kecepatan rata-rata partikel antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 3 second. Ini luar biasa banyak pertanyaannya ya. Nah, kita cari dulu nih berapa posisinya pada saat 3 second. Langsung saja gunakan rumus ini ya. X sama dengan 12T kuadrat dikurang 2T pangkat 3 karena T-nya sama dengan 3 second. Langsung masukkan ganti nilainya T. Berarti 12 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 pangkat 3. Ini kalau kita selesaikan itu akan menemukan jawaban sama dengan 54 meter. Nah, kemudian kita cari berapa kecepatan pada saat 3 second. Nah, kalau mau cari kecepatan itu kan masih ingat ya rumusnya V sama dengan perubahan posisi terhadap waktu atau dx dt. Yang ini kita turunkan dulu nih terhadap waktu. Berarti 2 kali 12 24T dikurang 3 kali 2 6T kuadrat ya. Sama dengan ini turunan ya. Saya kira sudah paham tentang turunan. Nah, ini kalau T-nya tinggal kita masukkan. Ganti T-nya menjadi 3 second. Berarti 24 dikali 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2. Jawabannya adalah 18 meter per second. Nah, sekarang percepatan saat T 3 second. Nah, masih ingat rumus percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, sama dengan yang ini kita turunkan dulu terhadap waktu. Berarti ini jadi 24 dikurang 2 kali 6, 12T. Nah, kemudian T-nya kita ganti dengan 3. Berarti 24 dikurang 12 kali 3. Jawabannya adalah minus 12 meter per second kuadrat. Berarti ini perlambatan ya. Perlambatan karena tanda minus. Nah, sekarang posisi maksimum tercapai ketika bagian D, berapa koordinat posisi maksimum yang dijangkau oleh partikel. Nah, posisi maksimum itu hanya dapat dicapai persyaratannya ini. Perubahan posisi terhadap waktu itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau posisinya terhadap waktu sama dengan 0, maka itu adalah posisi maksimumnya. Ganti ya. Ganti dx dt-nya. Ini berarti kecepatan ya. Berarti kecepatan ini sama dengan 0 atau 0 sama dengan 24T dikurang 6T kuadrat. Nah, tinggal kita selesaikan ya. Ini 24 pindahkan sama dengan 6T. T-nya kan saling menyediakan atau T sama dengan 4 second. Berarti akan tercapai posisi maksimum ketika T-nya sama dengan 4 second. Nah, 4 second ini masukkan ke persamaan yang ini. Ya. Nah, masukkan ke persamaan ini. Berarti X sama dengan 12T kuadrat dikurang 2T pangkat 3. Atau 12 4 pangkat 2 dikurang 2 4 pangkat 3. Jawabannya adalah 64 meter. Nah, kemudian kita lihat kapan hal tersebut terjadi. Langsung saja ya. Ya, kan kita sudah kita sudah dapat infonya bahwa akan tercapai posisi maksimum ketika T sama dengan 4 second. Ya, berarti T sama dengan 4 second. Nah, sekarang kita mau cari kecepatan maksimum. Ya, kapan kecepatan maksimum itu terjadi? Nah, syaratnya adalah perubahan kecepatannya terhadap waktu sama dengan 0. Nah, kita langsung saja dv dt-nya kan ini 24 dikurang 12T. Nah, ini berarti 0 sama dengan 24 dikurang 12T. Kita pindahkan, berarti T sama dengan
2 second. Nah, dari 2 second ini kita gunakan rumus yang ini nih, yang 24T dikurang 6T kuadrat. Ini kan persamaan kecepatan kan? Nah, tinggal masukkan nilainya 2, berarti 24 dikali 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat 2. Jawabannya itu adalah 24 meter per second. Nah, selanjutnya, ya, kecepatan maksimum terjadi ketika 2 second ya. Ini dari soal yang ini. Soal yang ini. Nah, kemudian pada bagian E, partikel berhenti sejenak pada saat T4 second. Percepatannya akan menjadi, ya rumus percepatan kan setelah kita turunkan kan, percepatan itu sama dengan dv dt kan. Nah, sama dengan 24 dikurang 12T. Nah, tinggal kita masukkan T sama dengan 4 second. Yang ini nih. Posisi maksimum terjadi ketika T sama yang 4 second. Berarti tinggal kita masukkan nilainya 4. Berarti 24 dikurang 12 dikali 4, jawabannya adalah minus 24. Nah, kemudian kecepatan rata-rata partikel antara T0 dengan T sampai T3 second. Langsung saja, kecepatan rata-rata itu sama dengan perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Ya, perubahan waktu. Nah, perubahan posisinya 3 second. Berarti perubahan posisinya di 3 second kan 54. Sedangkan posisinya di 0 itu kan 0. Berarti 54 kurang 0. Sedangkan waktunya sama dengan 3 dikurang 0. Berarti 54 dibagi 3. Jawabannya 18 meter per second. Jelas ya? Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ada nomor 3. Andaikan sebuah roket di luar angkasa bergerak dengan percepatan konstan setara dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ia memberikan ilusi gaya gravitasi normal selama terbang. Jika dimulai dari keadaan diam, berapa waktu yang dibutuhkan roket tersebut untuk mendapat kecepatan 1/10 dari kecepatan cahaya? Ya, di mana kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian berapa jauh jarak yang ditempuh untuk mencapai kecepatan tersebut. Nah, tinggal masih ingat persamaannya. V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, coba lihat ya. Jadi yang pertama gravitasnya 9,8. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan 1/10 dari kecepatan cahaya? Berarti makin cepat ya, makin cepat. Dari keadaan diam, kemudian bergerak menjadi kecepatan hampir kecepatan cahaya, karena kan 1/10. Nah, caranya adalah gunakan persamaan ini. Jadi kecepatan akhirnya itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Nah, sedangkan kita mau cari waktunya nih. Berarti T sama dengan V, ya, V dikurang V0 dibagi A. Tapi kan V0-nya diam. Ya, ini kan sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan langsung saja V dibagi A. V-nya itu adalah 1/10 kecepatan cahaya. Berarti 1/10 kali 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi dengan percepatannya 9,8. Nah, ini kalau kita selesaikan, dapat jawabannya 3,1 kali 10 pangkat 6 second. Nah, ini kalau kita konversi setara dengan 1,2 bulan. Artinya si roket ini butuh waktu selama 1,2 bulan agar kecepatannya bisa 1/10 kecepatan cahaya. Nah, berapa jauh jarak yang ditempuh untuk mencapai kecepatan tersebut? Ya, kita pakai persamaan yang ini ya. X sama dengan X0 tambah V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Kita anggap posisi awalnya itu sama dengan 0 ya. Nah, V0-nya itu diam, berarti 0 dikali T, berarti ini juga 0. Tinggal langsung 1/2 T kuadrat. Berarti 1/2 dikali 9,8 percepatannya dikali waktunya.
Waktunya itu adalah 3,1 kali 10 pangkat 6 pangkat 2. Dapat 4,6 kali 10 pangkat 13. Oke, mudah ya? Nah, lanjut pada soal nomor 4. Sebuah benda bergerak lurus dalam arah sumbu X ya, sehingga diperoleh grafik kecepatan V terhadap waktu. Nah, ini kecepatannya, ini waktunya. Oke. Gambarkan grafik percepatan terhadap waktu sesuai rentang waktu pada gambar di samping. Oh, kita mau buat grafik percepatan terhadap waktu ya. Nah, rentang waktunya kita pakai yang ini nih. Nah, berarti tentu kita harus cari berapa percepatannya untuk setiap waktu. Ya, begitu. Bila pada T sama dengan 0, benda berada pada posisi X sama dengan 1 meter, tentukanlah posisi saat T sama dengan 5 detik. Kemudian C, tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 5 detik. Nah, oke. Nah, mengerjakan grafik itu gampang-gampang susah, harus jeli ya. Nah, kita mau buat grafik percepatan terhadap waktu. Oleh karena itu, kita harus punya nih percepatannya untuk masing-masing waktu. Dari 0 sampai 1 dulu nih. Nah, dari 0 sampai 1, coba kita lihat. 0 sampai 1. Percepatan kan rumusnya begini. Perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, dari 0 sampai 1 berarti kecepatan pertamanya kan 0 ya. Berarti 0 dikurang min 10 dibagi 1. Nah, jawabannya 10 meter per second. Kemudian kita lanjut dari 1 ke 2. Nah, V2-nya kan 5. Berarti 5 dikurang 0, V1-nya dibagi 2 ke 1, 1. Jawabannya 5. Kemudian 2 ke 3. V3-nya kan 5, V2-nya sama 5. Berarti ini sudah pasti 0 ya, 0 percepatannya. Kemudian 3 ke 4, ya, 3 ke 4. Nah, 3 ke 4 itu P4-nya kan 10, V3-nya kan 5. Berarti 5 dibagi 1, ya 5. Kemudian di sini coba perhatikan 4 ke 6 mendatar. Karena dia mendatar, ya kita lompati saja ya 4 dengan 5. Nah, kita lompati saja. Berarti 4 dengan 6. 4 dengan 6 ini berarti 10 dikurang 10. Ya, 0 juga. Kan dia mendatar. Kalau mendatar itu percepatannya pasti 0 kan? Ya. Kemudian 6 ke 7. V6-nya kan 10. V5-nya kan min 10. Berarti 10 tambah 10 dibagi 1 ya. Jawabannya adalah 20. Nah, selanjutnya dari 7 ke 8. V8-nya kan min 10. V7-nya kan min 10. Berarti min 10 dikurang min 10. Nah, ini 0 ya, 0 ya, mendatar ya. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, tinggal kita buatkan dari ini. Dari 0 ke 1 percepatannya 10. Jadi ini percepatannya A meter per second kuadrat. Ini 10. Dari 1 ke 2 5. Dari 2 ke 3 0. Dari 3 ke 4 5. 4 sampai ke 6 0. Kemudian 6 ke 7 min 20. 7 ke 8 0. Nah, inilah ya. Ini untuk bagian pertama. Kemudian kita lanjut posisi benda saat T 5 detik. Oke. Ini dapat diperoleh dengan meninjau persamaan GLBB. Masih ingat? Nah, ini persamaannya ya. Persamaan GLBB. Nah, ini juga persamaan GLBB. Jadi posisinya sama dengan posisi awal ditambah V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Yang menjadi masalah, kita tidak tahu
berapa kecepatan awalnya, ya. Berapa ya kecepatan awalnya. Nah, dari persamaan ini kita bisa cari, ya, kita bisa cari. Jadi V0-nya sama dengan min 10. Saya dapat nilainya min 10. Coba kita lihat di 5 detik percepatannya kan 0. Coba lihat. Percepatannya di sini kan 0 kan? Ya, 0. Berarti tinggal kita masukkan. Nah, dari sini jika saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, maka ini dari soal ya, dari soal. Tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 1. Posisi awalnya X0 ya, X0. Kemudian kecepatan awalnya kan min 10 ya. T-nya kan sama dengan 0, berarti 0. Berarti ini 0, 0. Berarti X0-nya sama dengan 1. Nah, posisi awalnya sama dengan 1. Nah, dari situ kita sudah dapat berapa posisi akhirnya. Posisi akhirnya tinggal kita pakai rumus ini kembali. Masukkan X0-nya sama dengan 1, ya. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena ya ini V0-nya kan min 10. Ya, V0-nya min 10 dikali T. Ya, dikali T tambah 1/2 AT kali T pangkat 2. Nah, ini tinggal kita masukkan T sama dengan 5 second. T sama dengan 5 second. Masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, jadi posisi dari benda tersebut dengan menggunakan persamaan ini bisa kita masukkan 1 dikurang 10 kali 5. Masukkan ya, T-nya sama dengan 5. Ditambah 1/2 A, ya. 1/2 A T 5 dikali 5 kuadrat. Nah, A-nya kan 0. Nah, dari sini kan A-nya kan 0. Nah, kalau ini kita selesaikan 1 dikurang 50 tambah 1/2 kali 0 kali 5 pangkat 2. Jawabannya adalah minus 49. Oke, jelas ya? Kemudian kita lanjut di bagian C. Jika panjang lintasan ditempuh dari 0 detik sampai 5 detik, panjang lintasan yang ditempuh dari 0 detik sampai 5 detik. Nah, panjang lintasan berarti besaran skalar. Kita tidak dapat memperhitungkan arah gerak benda. Panjang lintasan dapat ditentukan dengan menghitung luas di atas dan di bawah kurva. Ya, oke, jelas ya. Jadi kalau panjang lintasan itu tinggal kita hitung saja berapa luas di atas dan di bawah kurva. Ya, dari situ kita sudah bisa tentukan panjang lintasan. Nah, itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut di soal nomor 5. Sebuah benda bergerak tanpa gesekan di bidang datar XY dengan posisi awal di titik A 3,4. Berarti X-nya 3, X-nya 3, Y0-nya 4. Pada arah sumbu X, benda bergerak dengan kecepatan Vx 20 kurang 4T dan pada sumbu Y bergerak beraturan ya. Tidak ada variabel T, berarti dia beraturan 20 meter per second. Pertanyaannya adalah tentukan vektor kecepatan pada saat T sama dengan 5 second. Kemudian yang kedua, tentukanlah vektor posisi benda setiap saat. Kemudian di bagian C, pada saat mencapai jangkauan maksimum, pada arah sumbu X, tentukan koordinat benda. Nah, masih ingat persamaan kecepatan? Untuk ini kan 2 dimensi ya, 2 dimensi karena kan ada X dan Y. Berarti persamaan kecepatannya dalam bentuk vektor 2 dimensi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, nah ini persamaannya. V ya sama dengan Vxi ditambah Vj. Ini sama, posisi juga begitu. R sama dengan Rxi ditambah Ry J, ini J ya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan
Ya, tinggal kita masukkan. Vx-nya berapa? 20 kurang 4TI ditambah 20J. Nah, T-nya ini kita ganti dengan 5. Berarti berapa? Nah, berarti saat T 5 second, V-nya menjadi 20J meter per second. Nah, vektor posisi benda setiap saat. Nah, ini bagian B ya. Nah, tadi saya kok ada ini, ternyata ini bagian B ya. Maaf. Nah, kita lanjut di sini. Tinggal T-nya ini kita masukkan. Berarti 20 dikurang 4 dikali 5. Berarti 0 ya. Berarti jawabannya adalah 20J. Tidak punya lagi kecepatan di sumbu X. Karena 20 kurang 4 dikali 5 itu sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat kecepatannya adalah 20J meter per second. Berarti dia hanya ada di kecepatan di sumbu Y-nya. Di sumbu X-nya tidak ada. Nah, sekarang kita mau cari berapa posisinya. Posisinya ya langsung saja ya. Kita gunakan rumus ini. Ini pernah saya kasih di bagian materi. Berarti dx sama dengan vx dt ini kita integralkan. Ya, kita integralkan. Ini posisi awal sampai posisi T. Kemudian dari 0 sampai T. Ini kita integralkan menjadi xt kurang s0. Ini menjadi 20 dikurang 4T dt. Oke. Nah, sekarang dari sini ini kita integralkan ini. Kalau ini kita integralkan itu mendapat 20 T dikurang 2T kuadrat ya, 2T kuadrat ditambah 40. Sorry, ditambah X0. Ini untuk sumbu X ya, ini sumbu X. Berarti di sini harus ada I-nya. Berarti kalau ini kita integralkan, itu kita akan dapat seperti ini. 20T dikurang 2T kuadrat X0. Ini kan kita pindahkan ke sini. Berarti tambah ya. Tambah X0 meter. Nah, ini kan 20T dikurang 2T kuadrat. Ini pindahkan menjadi tambah X0. Tinggal kita masukkan ya nanti. Dari sini kita peroleh, sederhanakan. XT sama dengan 20T dikurang 2T kuadrat ditambah 3. 3 ini adalah posisi awalnya, X0-nya. Ya. Nah, ini kan di sini. Ini X0-nya, ini Y0-nya. Oke, kita sudah dapat ya persamaan yang ini. Yang ini. Nah, kemudian di sumbu Y. Dengan menggunakan persamaan yang sama, dy integral dy sama dengan vy dt. Kita integralkan ini menjadi yt dikurang y0 ya, yt dikurang y0 sama dengan vy dt. Ini kalau saya selesaikan yt-nya sama dengan 20t ya. Ini kan nanti kalau dimasukkan tinggal kita masukkan ya 20 ya, 20t. Kemudian 4 ini adalah posisi awalnya di sumbu y. Ya. Di sini kan positif, saya pindahkan menjadi di sini kan minus, saya pindahkan ke sebelah. Nah, ini coba lihat di soalnya. Nah, itu ya, 4 meter berarti posisi awalnya. Nah, tinggal nanti kita dapat 20T dikurang 4 JM ini untuk sumbu Y. Nah, tinggal kita cari posisinya dengan persamaan ini. Masukkan X-nya berapa, yang ini, masukkan Y-nya berapa. Nah, nanti kita dapat persamaan ini. Nah, kemudian ya inilah posisi benda setiap saat ya. Posisi benda setiap saat. Sekarang kita cari apa lagi? Pada saat mencapai jangkauan maksimum pada arah sumbu X, tentukan koordinat benda. Nah, masih ingat tadi apa syarat maksimum? Nah, syarat maksimum itu ini ya. Syarat maksimum itu dx dt-nya sama dengan 0.
tinggal yang persamaan ini kita ini kan hanya di sumbu X ya, di sumbu X. Berarti yang kita ambil itu hanya sumbu X-nya saja, berarti yang ini saja. Berarti ini kita turunkan harus sama dengan 0. Berarti D 20T dikurang 2T kuadrat tambah 3 kita turunkan terhadap waktu. Dapat 20 kurang 4T sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 5. Ya kan? Nah dari situ T-nya ini kemudian kita pakai. Masukkan kembali ke persamaan yang ini. Ya, masukkan kembali. Berarti X5-nya sama dengan 20 dikali 5 dikurang 2, 5 pangkat 2 ditambah 3. Dapat 53 I. Nah, 53 I. Nah, bagaimana di sumbu Y? Dengan cara yang sama, dy dt sama dengan 0. Berarti D 20T dikurang 4 dibagi diturunkan terhadap waktu, ya. Nanti akan kita peroleh. Kemudian masukkan nilainya T ke persamaan yang ini. Ya. Atau langsung saja ya, 20 dikali 5 ditambah 4. Ini sebenarnya kayaknya salah ya, ini kayaknya tambah. Karena kan Y0-nya kan 4. Di sini kan YT dikurang Y0. Y0-nya pindah berarti positif ya, jadi 4 seharusnya ya. Ini 4. Nah, nanti kita peroleh Y untuk 5 second itu adalah 104. Berarti koordinatnya langsung saja X, Y atau 53,104. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama, cara yang sebelumnya tadi di soal nomor 3 kalau saya tidak salah, itu bisa diselesaikan nomor 6 ini. Nah, silahkan dipelajari ya, silahkan dipelajari. Nah, ini saya sudah memberikan langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini silakan di screenshot saja, kemudian dipelajari. Nah, kemudian ini silakan di screenshot. Nah, nanti akan kita peroleh ya nilainya. Silakan. Ini cukup panjang ya karena pertanyaannya banyak dan grafik, kemudian grafiknya cukup panjang. Hubungan antara hubungan antara kecepatan dengan waktu sama dengan kasus yang pertama tadi. Nah, persis sama cara ininya ya, cara kerjanya. Oke. Nah, nomor 7 juga ini sengaja saya memperbanyak soal-soal grafik karena ini masih banyak sekali yang lemah dalam mengerjakan soal-soal grafik. Ya, bagaimana menginterpretasi grafik itu juga butuh ya keterampilan khusus ya. Silahkan di screenshot saja. Ini soal nomor 7. Kemudian ini jawabannya, silahkan. Nah, oke, setelah mengerjakan setelah mempelajari pembahasan soal tadi, kemudian ada latihan terbimbing. Nah, sekarang ada latihan mandiri ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa soal latihan mandiri dari soal-soal yang sederhana, kemudian ya cukup kompleks. Nah, semoga silahkan didiskusikan dengan teman-temannya untuk mengerjakan soal-soal ini. Silahkan di screenshot. Nomor 1, kemudian ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya. Kemudian nomor 5 yang ini. Oke. Nah, demikianlah latihan terbimbing dan latihan mandiri soal-soal berkaitan dengan besaran-besaran gerak ya, besaran-besaran gerak.
Nah, jika misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kami, mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.